Masih di materi aplikasi integral, kita ngebahas metode cincin, dan sekarang kita akan membahas contoh soalnya. Dari yang sebelumnya, ada di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, bukan pengertian ya, logis dari metode cincin itu seperti apa, sudah dibahas. Lalu juga contoh soal juga sudah ada di video yang sebelumnya juga. Nah, sekarang saya ingin membahas volume dari metode cincin ya. Oke. Nah, sebelum dibahas, ini juga ada contoh soal yang ini. Kalau ini logisnya mirip dengan metode cincin, yang mana diambil dari cara berpikir bahwa menghitung volume adalah luas alas dikalikan tinggi. Jadi metode yang ini pun sama, menghitungnya luas alas kali tinggi, yang mana luas alasnya di sini ya seperti kotak di sini, tinggal menghitung alas tingginya. Nah, dari ini sejarah sumbu X ya, berarti dari A sampai B dihitung menggunakan integral. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal metode cincin. Balik lagi metode cincin yang didapat dari memutar kurva. Nah, di sini saya ingin membandingkan ketika volume yang didapat dari metode cincin ini akan lebih mudah ketika menghitung yang didapat dari memutar terhadap sumbu X dibanding terhadap sumbu Y. Bukan berarti menghitungnya yang susah, tetapi prosesnya cukup lama. Nah, kita akan bahas ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan yang diputar terhadap sumbu X terlebih dahulu. Oke, sebentar. Warnanya kita ganti biru lah ya. Nah, ini contoh soal nomor 19 dari bukunya Parcel. Ini diputar terhadap sumbu X. Oke, kita jawab. Katanya benda pejal yang diputar terhadap sumbu X dengan batas X min 2Y sama dengan 0. Karena ini diputar terhadap sumbu X, berarti nanti fungsinya dalam bentuk Y ya. Oke. Lalu fungsi yang kedua, Y kuadrat sama dengan 4X. Oke, jawab. Bentuk yang pertama kita buat menjadi bentuk Y sama dengan, berarti di sini X sama dengan 2Y, Y sama dengan X per 2, atau kita balik Y sama dengan X per 2. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Y kuadrat sama dengan 4X, berarti Y sama dengan 2 akar X gitu ya. Y sama dengan akar 4X gitu kan. Akar 4, 2 akar X ya, akar X gitu. Oke, biar jelas tulis yang lebih besar. Nah, langkahnya seperti biasa. Yang pertama itu cari batas. Yang kedua fungsi luar siapa. Lalu ketiga ya hitung volumenya. Nah, yang pertama kita cari batas. Cari batas. Ya, cara yang normal saja, Y sama dengan Y. Yang pertama X per 2 sama dengan 2 akar X. X per 2 dikurangi 2X, ini pindah ruas ke kiri sama dengan 0. Oke, kita karena ini kita hilangkan dulu lah, artinya ini semuanya dikali dengan 2 ya. Berarti X per 2 dikali 2 ya X. 2 kali 2 4. 4 akar X sama dengan 0. Nah, dari sini kita sederhanakan. Akar X-nya kita taruh luar lah ya. Akar X berarti di sini X sudah dibagi akar X, tinggal akar X. 4 akar X udah dibagi akar X, tinggal 4 sama dengan 0. Di sini ada dua perkalian ya. Perkalian antara akar X dan akar X min 4. Nah, ya, di sini udah terlihat segala sesuatu yang dikalikan dengan 0 ya. Jadi kita sudah ketahuan bahwa akar X ini harus sama dengan 0, yang mana X ini sama dengan 0. Oke. Lalu yang ini juga dikalikan 0 ya. Berarti akar X min 4 kita buat sama dengan 0. Nah, kita cari dulu akar X min 4-nya pindah ke kanan jadi 4.
Oke, berarti X sama-sama dikuadratkan, berarti ini 16. Berarti didapat A-nya 0 dan B-nya 16. Ini batasnya. Lalu yang ketiga, cari siapa yang di luar. Cari fungsi luarnya siapa ya. Kita ambil dari batas, ambil antara 0 sampai dengan 16. Biar gampang saya pilih yang satu ya. Biar gampang. Masukkan ke fungsinya. Kalau masukkan ke fungsi Y sama dengan X per 2, berarti ini 1 dibagi 2. Oke, setengah ya. Nah, fungsi yang satunya lagi, ini fungsi yang pertama, fungsi yang kedua, Y sama dengan 2 akar X. Berarti 2 di sini masukin 1 karena kita pilih 1. Di sini ketinggiannya 2. Nah, berarti ini 2. Berarti ini di atas atau luar, yang ini bawah lah ya, atau dalam. Artinya kita gunakan yang 2 akar X pada integralnya. Kita lanjut. Sebentar, kita save dulu. Oke. Berarti kita lanjut ke proses yang ketiga, kita hitung. Oke, ini warnanya otomatis merah gitu ya. Jadi kalau saya nulis merah bukan berarti tandanya yang aneh-aneh gitu ya. Oke. Kan kalau anak SD nggak boleh pakai tinta merah gitu maksudnya. Kita lanjut. Selanjutnya kita hitung menggunakan rumus ini. AB fx ini kuadrat dikurangi gx kuadrat dx. Kira-kira kayak gini. Tulis rumusnya biar nggak lupa ya. Terkadang seringkali karena PD sudah biasa lupa diintegralkan. Nah, ini curhat juga saya ya. Kita masukkan pi dari 0 sampai tadi 16 ya. Fungsi yang atas itu yang 2 akar X, yang bawah X per 2. Berarti 2 akar X dikurangi, nah lupa nih kuadrat belum. X per 2 kuadrat dx. Oke, kita kuadratkan dulu sebelum dihitung. 0 sampai 1, 2 akar X kuadrat menjadi 2 pangkat 2, 4 akar X dikali akar X, X ya. Min X kali X kuadrat ya. X kali X kuadrat, 2 kali 2, 4 dx. Baru kita integralkan menjadi X pangkat 1 diintegralkan jadi 1 tambah 1, 2. Di sini per 2. Dikurangi X pangkat 2 diintegralkan jadi X pangkat 2 tambah 1, 3. 3-nya yang jadi penyebut. Nah, jangan lupa ini 4-nya ditulis juga. Dari 0 sampai 16. Oke. Nah, kita sederhanakan menjadi 4 per 2, 2 X kuadrat X pangkat 3 per 3 kali 4, 12. 0 sampai 16. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menghitung. Kita tulis 2 kali saja biar nggak bingung. 2x, x-nya dikasih kurung ya. Kurung pangkat 3 per 16. Dikurangi 2 kurung kuadrat dikurangi kurung pangkat 3 per 16. Oke, batas atasnya 16. Batas bawahnya 0. Oh, bonus nih ya, 0. Oke, batas atasnya ngeri-ngeri sedap ini. Oke. 16 kuadrat 196 ya apa ya? 16 kali 16, 6 kali 6 36, 3 69, 1 kali 9 1 kali 6 6, 1 kali 1 1, 6 5 156. Benar ya? Enam kali 6 36, 6 3, 6 kali 1 6, 9, 1 kali 6 6, 1 kali 1 1, 1. Oh, 256. Nah, ini baru 6, benar. 256. 256 kali 2, 5 12 dikurangi, wah ini 16 pangkat 3
Aduh, dibagi ini 12 ya. Wah, lumayan effort. Kayak kita pakai kalkulator dulu biar nggak salah. 16 kali 16 kali 16 496 bagi 12. Oke, 4096 dibagi 12. 341,3. 341,3. Oke. Dikurangi 512. 170,6 dikali 170,6 satuan volume. Kalau misalkan saya biasanya pakai pecahan ya, ini karena susah dan pakai kalkulator jadi pakai koma nggak masalah ya. Oke, di save dulu. Nah, kita review sebentar dari soal ini. Nah, yang pertama kita tuliskan yang diketahuinya, lalu disesuaikan fungsinya karena diputar terhadap sumbu X, berarti fungsinya kita gunakan Y sama dengan. Oke, setelah dikonversi, lalu kita cari batas, dapat 0 dan 16 batasnya. Fungsi luarnya dapat dengan cara memasukkan nilai di antara 0 dan 16, tapi jangan 0 dan 16-nya ya, di antara itu. Cari nilai yang mudah aja, contohnya 1, 0, dan sebagainya. Kalau ini 0-nya sudah menjadi batas ya jangan pakai 0. Oke, lalu yang selanjutnya kita hitung. Nah, itu untuk contoh soal yang diputar terhadap sumbu X. Nah, yang selanjutnya di sini adalah diputar terhadap sumbu Y. Nah, cari volume benda panjang yang didapat dari memutar terhadap sumbu Y dengan batas Y sama dengan 4X dan parabola Y sama dengan 4X kuadrat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini warnanya kita ganti dulu. Jawab. Nah, kita catat yang diketahui dulu. Memutar sumbu Y. Nah, oke. Yang kedua diketahui Y sama dengan 4X. Lalu bentar. Y sama dengan 4X. Nah, lalu yang satunya Y sama dengan 4X kuadrat. Nah, langkah yang pertama di sini kita pastikan bentuk fungsi atau apanya kurvanya dibentuk X sama dengan bla bla bla. Lalu yang kedua cari batas dalam bentuk Y sama dengan berapa. Yang ketiga kita fungsi luar. Lalu yang keempat hitung. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang diputar terhadap sumbu X. Di sini ada sedikit kerepotan yang mana harus konversi atau bahasa matematikanya diinverskan gitu ya. Nah, contohnya sekarang kita ada Y sama dengan 4X, maka diinverskan menjadi X sama dengan berapa. Nah, kalau ini cukup masih mudah, jadi 4-nya pindah kiri jadi Y per 4. Jadi yang pertama ini X sama dengan Y per 4. Nah, ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua ini Y sama dengan 4X kuadrat. Yang pertama 4-nya pindah dulu seperti ini, lalu diakarkan.
Y per 4 sama dengan X, karena udah akar kan. Lalu didapat akar Y dan akar 4 ya, jadinya 2. 2. Oke, nah ini persamaan 2. Terus yang langkah selanjutnya ketika kita sudah mengetahui bentuk fungsinya, kita cari batasnya dulu. Seperti biasa ya, kalau tadi Y sama dengan Y, sekarang kita pakai X sama dengan X saja. Pak, kalau saya pakai bentuk Y sama dengan Y bisa nggak? Bisa, tapi nanti yang didapat itu apa namanya, dalam bentuk Y, jadi nanti dikonversi ke X lagi gitu. Jadi saran saya mending menggunakan yang seperti ini, X sama dengan X, jangan Y sama dengan Y, karena nanti dikonversi lagi gitu ya. Oke, maksudnya gimana Pak? Oke, sebentar, kita kembali ke contoh soal yang sebelumnya. Wah, ini sepertinya ngeheng. Waduh. Oke, sebentar. Wah, sampai sini tadi ya, belum di save. Oke, kita save dulu lah, takut hilang. Nah, kita lanjutkan pembicaraan yang tadi di contoh sebelumnya. Kita bisa menggunakan eh, model seperti ini, Y sama dengan Y, nanti didapatnya bentuknya nilai X-nya. Tapi kan kita ketika nilai X ini dimasukkan akan mendapatkan nilai Y. Nah, kalau misalkan batas yang sekarang kita cari ini menginginkan dalam bentuk X, sehingga pengennya Y-nya dimasukkan nanti dapat Y. Oke, dapat ya. Nah, saya ulangi lagi, kalau misalkan bentuknya ini didapatnya dalam bentuk X, nanti si X ini dijajarkan lagi ketika X-nya 0, Y-nya berapa gitu gampangnya. Misalkan di sini X-nya 0, Y-nya berapa? Berarti kalau 0, Y-nya 0. Ini berarti batas bawahnya 0. Terus kalau misalkan X-nya 16, batas atasnya berapa? Berarti akar 16 kali 2. Misalkan saya yang pakai kanan, pakai yang satunya harusnya sama ya. Berarti 4 kali 2 8. Berarti ketinggiannya 8. Kayak 16 bagi 2 8, sama kan? Nah, jadi prosesnya muter-muter. Nah, mendingan saran saya untuk supaya lebih hemat, langsung saja yang pertama fungsinya dibuat X sama dengan, nah ini hilang ya tadi error. Lalu carinya dalam bentuk X sama dengan X. Nah, kita ulang dulu karena tadi error. Y sama dengan 4X, singkat cerita menjadi X sama dengan Y per 4 ya. Ini fungsi pertama. Lalu yang kedua, Y sama dengan 4X kuadrat. Tadi sudah didapat X sama dengan akar Y per 2 gitu ya. Oke, ini cari. Belum, ini baru cari fungsi X sama dengan gitu ya. Lalu yang kedua cari batas. Wah ini nggak muat, di atas saja ya. Cari batas yang pertama, berarti ini pakainya X sama dengan X. Kita masukkan saja X pertama Y per 4 sama dengan X kedua akar Y per 2. Kita pindah ke kiri, berarti Y per 4 dikurangi akar Y per 2 sama dengan 0. Ini semua ruas kita kali 4 aja ya, biar gampang. Y ini tinggal 2 akar Y, karena 4 dibagi 2, 2 ya. Oke, akar Y-nya kita taruh luar, sisanya di sini Y bagi akar Y, berarti akar Y. 2 akar Y dibagi akar Y tinggal 2, sama dengan 0. Seperti tadi, yang ini udah ketahuan lah 0 ya, akar Y supaya jadi 0, berarti Y-nya 0. Lalu bentuk yang ini akar Y min 2 sama dengan, kita buat sama dengan 0. Berarti akar Y sama dengan 2.
Lalu Y sama dengan 4. Oh, didapat A-nya 0 dan B-nya 4. Oke, kira-kira seperti itu. Batasnya sudah dapat, kita selanjutnya cari fungsi yang atas. Oke, fungsi yang atas ini di save dulu ya biar nggak hilang. Fungsi yang atas. Oke, kita masukkan antara 0 dan 4. Pilih satu aja ya. 1. Berarti di sini cari fungsi atas. Oke. Yang pertama X sama dengan Y per 4, 4 Y per 4 sama akar Y per 2. Y per 4 dan X akar Y per 2 gitu ya. Nah, cari antara 0 dan 4 ini dari batas. Nah, saran saya sih pilih yang mudah gitu ya, 1 lah ya. Berarti X 1 per 4 atau 1/4. Ini dari yang pertama. Kalau dari yang kedua akar 1 per 2 gitu ya. Berarti 1 per 2. Nah, ini tinggian mana berarti? Ya, tinggian setengah ya. Ini atas atau luar. Berarti yang ketiga ketika kita hitung menggunakan rumus integral ini. Nah, berarti Pi integral dari 0 sampai 4. Yang atas ini tadi yang akar ya. Berarti akar Y per, ini DY ya. Ini Y. Ini Y, lupa. Akar Y per 2 dikurangi Y per 4. DX jangan lupa ini kuadrat. Oke, kita kuadratkan dulu. Berarti Y per 4 dikurangi Y kuadrat per 16 DY ya. Lalu kita integralkan. Berarti Y pangkat saja di pangkat 2 per 2 kali 4 dikurangi Y pangkat 3 per 3 kali 16. Oh, udah nggak ada Y lagi, 0 sampai 4. Oke, Pi kurung ya. Kita sederhanakan Y kuadrat per 8 dikurangi Y pangkat 3 per 3 kali 16 berarti 48 ya. 0 sampai 4. Wah, lumayan ya. Kita substitusikan kurung kuadrat per 8 dikurangi kurung pangkat 3 per 48 dikurangi kurung kuadrat per 8 dikurangi kurung pangkat 3 per 48. Yang batas bawahnya 0, batas atasnya 4. Wow. Pi 4 kuadrat 16 per 8. 4 pangkat 3 16 32 per 48 kurangi 0 ya. Oke. Kita samakan penyebut, misalkan pakai 48. 48 bagi 8 berapa? 6 ya. 6 kali 16 berarti 896 dikurangi 32. Ini dikali Pi. Oke, ke sini ya. Sama dengan 64. 64 per 48 Pi. Oke. Satuan volume. Nah, ini selesai. Saya save dulu sebentar. Kita review. Jadi yang maksud saya berbeda atau merepotkan kalau metode cakram dan cincin, jika terhadap sumbu X diputarnya, jadi nggak ada inverse. Jadi yang pertama fungsinya dalam bentuk Y sama dengan bla 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 X, batasnya dalam bentuk X dan itu nggak usah konversi. Lalu integralnya juga DX itu juga udah biasa dipakai.
Tapi kalau mau mutar sumbu Y, yang pertama batasnya itu dikonversi ya ke X sama dengan atau inverse ya. Lalu dari fungsi itu dicari batasnya dalam bentuk Y gitu ya. Lalu nih yang ini ya, Y-nya 0 dan 4. Lalu dicari fungsi luar dan dalamnya sama. Nah, lalu integral. Integralnya biasanya fungsinya jadinya lebih rumit karena hasil dari inverse. Seperti itu. Terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang benar atau ada kesalahan, tolong kabari. Sekian, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.